kita melaksanakan sholat itu kadang itu kita menelan ludah bercampur riak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menelan ludah bercampur darah gusi. Nah ini pandangannya terhadap sah tidaknya sholat sejauh mana. Kalau memang sholatnya tidak sah, solusinya bagaimana? Jadi kalau yang riak itu tidak jadi masalah. Kalau misalkan bercampur dengan riak itu tidak jadi masalah, sebab ini susah ini. Sebab ini susah untuk dihindari. Hanya saja nanti kalau di dalam bab puasa, kalau di dalam puasa beda dengan sholat. Kalau di dalam sholat kita menelan ludah dan riak ini nggak jadi masalah. Ya. Tapi kalau di dalam puasa kita lihat dulu riak kita itu sudah sampai mana. Kalau sudah sampai batas dalam setelah makhrajnya ha, ini batas dalam setelah makhrajnya ha, ya maka ditelan lagi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai batas luar, sudah melewati makhrajnya ha, maka itu batal puasa. Ini kalau dalam puasa. Kalau sholat nggak masalah. Sekarang kalau yang kaitannya dengan air ludah yang bercampur dengan darah. Darah yang berasal dari gusi itu kan sebenarnya masuk ke dalam darah yang mutanajis. Cuma selagi ini belum sampai ke bibir itu tidak jadi masalah. Sebab ini kan tidak mungkin kita sholat itu darah gusi yang keluar kita tahan terus. Itu tidak mungkin. Nah, kemudian yang tidak diperbolehkan ini kalau ternyata air ludahnya itu bercampur dengan sisa makanan. Nah, ini dia. Ini yang dimaksud dengan sholat batal sebab makan itu ya tadi. Kan tidak mungkin kita sedang sholat tiba-tiba kita makan soto semangkok. Ini kan tidak mungkin. Maka di dalam fikih salah satu yang membatalkan sholat itu adalah makan. Maksudnya tadi kita habis makan soto ada sisa daging di gigi. Kemudian kita takbiratul ihram, selempedanya kita kerasa, ini dia buah dagingnya masih ada. Nah, itu yang membatalkan sholat. Ya, itu di situ. Jadi itu atas singkatan, Pak. Kaidah fikih itu muncul kaidah-kaidah itu setelah ilmu fikih berkembang. Itu pada masa yang mana? Kalau usul fikih itu muncul sebenarnya bersamaan dengan fikih, hanya saja waktu itu belum banyak dibukukan. Karena kan pembukuan disiplin ilmu itu dulu dimulai dari hadis. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menyuruh Abdurrahman bin Mahdi. Artinya tetap ini kan karena kekhawatiran hadis-hadis itu juga nanti akan hilang. Sebagaimana pembukuan Al-Quran itu kan dimulai di masa Khalifah Abu Bakar, ya, atas instruksi atau daripada Khalifah Umar bin Khattab. Artinya karena sedang terjadi setelah pasca peperangan Yamamah itu kan banyak hufadzul Quran itu meninggal. Akhirnya Quran itu dibukukan pertama kali di masa Khalifah Abu Bakar. Lalu digandakan menjadi 5 yang dibagi di Syam, Mekah, Madinah. Syam ini di Damaskus, lalu kemudian ke Yaman, kemudian Mesir, Irak, itu Kufah sama Basrah itu dari 5 itu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Lalu kemudian hadis itu di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 101 Hijriah itu baru hadis. Nah di saat itu sudah mulai pembukuan disiplin ilmu, hanya saja prioritasnya di dalam hadis. Maka generasi setelahnya itu prioritasnya di hadis. Lalu ada masa keemasan di dalam dunia kodifikasi ilmu keislaman itu di antara abad kedua dan abad ketiga. Jadi kisaran tahun 200-an itu 200 Hijriah sampai 350 Hijriah, ini sekitar 1 abad setengah, ini abad keemasan. Maka di situ muncul diantaranya adalah ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh itu yang pertama kali membukukan adalah Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalahnya. Di dalam kitab Ar-Risalah. Dan Imam Syafi'i itu mengarang kitab Ar-Risalah itu kisaran tahun 194 Hijriahan. Kisaran segitu. 194 atau paling tidak ya kisaran tahun 200 lah. Sebab beliau kan meninggal tahun 205. Ya, jadi kisaran
tahun 201 atau tahun 194-an ke atas itu. Tahun-tahun itu beliau mengarang kitab namanya Ushul Fiqh. Baru setelah itu usul fiqh terus berkembang. Hanya saja kan kalau di dalam dunia ini kan, kalau di dalam usul fiqh sebenarnya banyak tokohnya yang tahun 900 seperti Abu Bakar Al-Baqilani, kemudian Qadi Abdul Jabbar. Ini meskipun Mu'tazilah tapi pakar usul fiqh juga. Kemudian nanti di kurun yang keempat ini yang terkenal itu Imam Haromen. Ya, itu yang menjadi gurunya Imam Ghazali, sehingga usul fiqh sekarang itu yang terkenal Imam Haromen. Meskipun di kurun ketiga juga ada Ar-Razi, itu punya Al-Mahsul, ya, sebagai seorang tafsir, seorang filsafat juga kepakarannya, sejarawan juga, tetapi juga menguasai usul fiqh. Al-Mahsul. Hanya saja yang terkenal itu Imam Haromen. Jadi usul fiqh itu muncul tiga, termasuk adalah kaidah fikih. Kaidah fikih itu justru yang pertama kali memunculkan itu adalah ini dari kalangan Hanafi. Jadi ulama Hanafiyah itu kayak gini. Imam Abu Hanifah itu kan hanya mewariskan masalah-masalah fikih, huruf fikih, tetapi tidak menyusun kitab usul fiqh. Ya, makanya kan solusi daripada ulama-ulama Hanafiyah ini biar kita bisa mencari garis besar di antara hukum-hukum yang diijtihadi oleh Imam Abu Hanifah, akhirnya membuat sebuah kaidah namanya kaidah fiqhiyah. Ini pertama kali muncul dari kalangan Hanafiyah. Kalau tahunnya itu tahun 300-an, namanya saya lupa namanya. Kalau di dalam sejarah perkembangan ilmu qawaid. Jadi sebenarnya ini saling melengkapi keberadaan daripada fikih, bahkan muncul bisa dibilang beriringan. Hanya saja terkadang tokohnya berbeda-beda. Terkadang kan kalau kita berbicara tentang fikih, maka kita lebih prioritas kepada tokoh ini, kepakaran fikihnya yang dimunculkan. Tapi sebenarnya enggak. Kayak Imam Ghazali, meskipun beliau sebagai faqih, beliau juga sebagai usuli, beliau itu juga sebagai ya falsafi. Orang yang pertama kali, bahkan orang yang sangat menentang ilmu filsafat, malah justru Imam Ghazali itu terjun di dalam dunia filsafat. Itu semacam itu. Mugi-mugi niki sebab kula lan panjenengan sedanten niku husnul khotimah insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.